Hai, selamat bertemu kembali. Jadi hari ini kita akan sambung pembelajaran kita yang lepas, bab gelombang, tetapi kita akan masuk 5.6, interference gelombang. Jadi sebelum itu kita akan bincang satu soalan dalam modul ya. Oke. Dalam modul yang lepas, ada satu soalan sebagai latihan kamu, yaitu 5.5. Oke, jadi dalam 5.5 ini, kita nampak ombak sedang menuju ke kawasan pelabuhan harbor ya. Jadi kita nampak sini seolah ada celah. Celah. Jadi dalam celah ini, yang ini dia punya size celah. Jadi kita nampak gelombang dia dalam bentuk membulat. Oke. Jadi yang ini gelombang tujuh dia adalah lurus satah. Oke. Soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan pembelauan? Jadi pembelauan adalah perubahan arah gelombang apabila melalui celah atau halangan. Ataupun perubahan, boleh juga kita ganti dia sebagai penyebaran. Oke, penyebaran gelombang apabila melalui celah ataupun halangan juga boleh diterima. Oke. Oke, soalan yang ke B. Lukis corak gelombang bagi ombak itu selepas melalui laluan masuk perubahan. Jadi kita nampak dalam gambar aja di atas itu. Jadi dia punya gelombang. Oke, jadi selepas melalui ini, kemudian dia akan nih, soal yang kita nampak tadi itu Jadi syarat dia panjang gelombang sini dia mesti sama dengan panjang gelombang yang sini kamu lukis ya, mesti sama. Oke. Dan kemudian boleh juga kamu lukis arah perambatan gelombang lah. Oke, soalan seterusnya. Laluan masuk dijadikan lebih lebar untuk membenarkan lebih banyak kapal memasuki pelabuhan. Oke. Jadi apakah efek kepada amplitude gelombang yang melalui, jadi kita ada dua, celah sempit, oke, so dia akan jadi seolah-olah begini. Oke, so bila celah sempit dia punya kesan lebih ketara dan memandangkan arah penyebaran gelombang itu lebih luas, maka amplitude dia selepas dia mengalami pembelauan adalah berkurang. Oke, amplitude berkurang maksudnya ketinggian ombak bila sudah mengalami pembelauan jadi ombak dia jadi kurang lah. Maksudnya ombak itu dia mempunyai penyebaran tenaga juga berkurang. Jadi boleh menjadikan kawasan pelabuhan itu lagi selamatlah. Oke. Jadi sekarang ini masalah dia punya celah itu dia bagi luas untuk membenarkan banyak kapal yang masuk. Oke. So bila celah dia lagi luas, jadi dia punya belauan dia agak beginilah. Oke. Jadi maksudnya kurang ketara, kurang terbelau lah. Jadi dia punya amplitude dia bila laluan itu dia kasih lebar akan meningkatlah sama seperti amplitude gelombang sebelum. Jadi amplitude dia meningkatlah. Oke.
Kemudian apa yang akan berlaku dengan pelabuhan itu? Disebabkan amplitude dia tiada perubahan, yaitu tinggi. Jadi maksudnya ombak yang besar juga boleh sampai ke pelabuhan. Oke, boleh sampai ke pelabuhan. Jadi bila boleh sampai ke pelabuhan, jadi ombak yang besar ini dia boleh kena dengan pelabuhan, kena dengan kapal, jadi dia boleh menyebabkan kerosakan mungkin pada kapal-kapal layar ataupun kerusakan pada pelabuhan. Itu disebabkan ombak yang tinggi. Bila ombak yang tinggi, dia akan membawa tenaga yang tinggi. Jadi itu adalah bila mana laluan itu dia kasih besar sedikit lah. Oke, so saya teruskan dengan pembalauan gelombangnya. Oh, pembalauan gelombang, interference gelombang. Oke. So, kamu boleh merujuk dalam buku teks kamu, interference gelombang dan muka surat 210. Oke. So, di sini apa yang dia katakan dengan interference gelombang adalah bila mana keadaan dua gelombang membulat yang dihasilkan bertindih atau bersuperposisi. Oke, jadi maksudnya apa yang dia maksudkan dengan superposisi adalah prinsip superposisi menyatakan bahwa apabila dua gelombang bersuperposisi atau bertindih, jadi sasaran paduan ialah hasil tambah sasaran individu bagi dua gelombang tersebut. Jadi saya lebih suka guna yang ini lah. Oke. Jadi interference. Oke. Jadi yang tadi dia adalah dua gelombang yang superposisi ataupun bertindih. Jadi interference gelombang ialah kesan superposisi ataupun dalam arti kata lain kesan pertindihan yang dihasilkan oleh dua atau lebih gelombang yang koheren. Koheren maksudnya gelombang yang sama ya, yang bertemu dan bertindih ketika merambat dalam medium yang sama. Maksudnya kedua-duanya mempunyai frekuensi yang sama. Oke, maksud dia sumber koheren adalah sumber gelombang yang menghasilkan gelombang-gelombang yang mempunyai frekuensi yang sama dan beza fasa yang tetap. Oke. Jadi kalau kita nampak paparan di tangki reak sebelah ini, oke. Yang ini adalah pencelup dalam bentuk sata memulat
Jadi dia akan menghasilkan gelombang. Jadi memandangkan dia adalah daripada sumber yang sama, maka kita katakan frekuensi dia adalah sama. Maksudnya berlaku pertindihan gelombang yang sama. Oke, baru juga tadi kita sebut tentang prinsip superposisi dalam buku teks. Oke, prinsip superposisi menyatakan bahwa apabila dua atau lebih gelombang bertindih pada satu titik pada masa yang tertentu, sasaran paduan gelombang pada titik itu adalah sama dengan hasil tambah sasaran setiap komponen gelombang yang terlibat. Jadi kita ada dua kesan superposisi, yaitu interference membina dan juga interference memusnah. Oke, apakah yang dia katakan dengan interference membina? Interference membina adalah hasil paduan dua gelombang yang fasa dia sama. Jadi contohnya dalam yang di bawah ini, gelombang dia puncak, kemudian ini frekuensi yang sama, jadi bertemu dengan puncak. Jadi puncak bertemu puncak, so dia akan, kalau ini E bertemu dengan E, maka dia akan jadi dua kali itu amplitude. Jadi dia menghasilkan amplitude yang lebih tinggi. Ataupun lembangan negatif E bertemu dengan lembangan lagi. Ini gelombang E, ini gelombang B. Jadi lembangan bertemu lembangan, dua-dua gelombang ini yang sama, so dia akan menghasilkan lembangan yang lagi besar. So ini maksudnya adalah interference membina, oke? Interference membina. Maksudnya pertemuan puncak-puncak dia akan menghasilkan puncak yang lagi besar. Ataupun lembangan bertemu lembangan, so dia akan menjadi lembangan yang lagi besar. Oke, manakala yang satu lagi adalah interference memusnah. Oke, memusnah adalah kesan hasil paduan dua gelombang luar fasa. Maksudnya bila satu puncak, katakan ini gelombang C, ini gelombang D, bertemu, jadi puncak bertemu dengan lembangan. Jadi E bertemu dengan lembangan negatif E. So, E tolak E, so dia akan jadi kosong. Maksudnya dia akan jadi interference memusnah. Jadi tidak apa-apa di sini ya, tidak apa-apa. Jadi boleh nampak gambaran? Jadi apa yang dia katakan dengan interference adalah dua gelombang yang sama bertemu ataupun bersuperposisi. So, semasa pertemuan itu dia akan menghasilkan interference membina dan juga interference memusnah. Oke. Oke. So kita akan nampak kesan interference bagi gelombang air. Oke. Jadi ini sumber, dua sumber. So dia menghasilkan gelombang. So kawasan yang cerah adalah puncak bertemu dengan puncak. Jadi dia lebih cerah. Kawasan gelap lembangan bertemu dengan lembangan, jadi dia akan jadi lebih gelap lah. Jadi yang kawasan sini ini, yang kelabu ini seolah-olah tiada ini,
Ini adalah kawasan interference memusnah. Oke, bagi gelombang cahaya pula, so dia bentuk begini. Maksudnya pinggir cerah adalah interference membena nih, pinggir cerah. Jadi maksudnya lembangan puncak bertemu dengan puncak. Kalau yang pinggir gelap pula adalah interference memusnah, lembangan bertemu dengan puncak. Jadi dia jadi interference memusnah. Oke. So itu adalah pertemuan di antara dua gelombang cahaya yang sama. Oke. Bagi gelombang bunyi pula, kita tidak boleh melihat bunyi, jadi biasanya dia akan ada speaker, dua speaker, so dia punya beginilah kan. So, bila berlaku pertemuan dua gelombang bunyi, kawasan yang bunyi kuat nih, bunyi kuat, maksudnya puncak ataupun lembangan. Sini berlaku interference membina. Sebila bunyi perlahan, maksudnya di sini berlaku puncak bertemu dengan lembangan. Jadi berlaku interference memusnah. Jadi kalaulah ada perhimpunan di sini, ngam-ngam kau berada pada garisan interference memusnah, maka kamu tidak akan dengar dengan jelas apa yang diucap semasa perhimpunan. Oke. So, nampak yang ini? So, ini adalah dua sumber, S1 dan S2. S1 dan S2. Jadi jarak di antara dua sumber ini kita panggil dia sebagai E. Oke. So, katakan gelombang yang ini adalah puncak dia. Kemudian lembangan ini dari garis dot, kemudian puncak. Jadi bentuk gelombang dia begini. Puncak, lembangan, puncak, lembangan. Dia begini. Oke. So, yang ini pula puncak, lembangan, puncak, lembangan, puncak, lembangan, puncak. Oke. So, kita akan nampak puncak, yang ini pun puncak, yang ini pun puncak. So, puncak bertemu puncak, so ini berlaku interference membina. Lembangan bertemu dengan lembangan, ini pun membina. Puncak dan puncak, sini kawasan membina. Lembangan ini adalah interference membina. Dan puncak-puncak membina. Maksudnya satu garis ini kita panggil dia sebagai garis antinode. Oke. Garis node memusnah. Oke, ini membina, interference membina. Garis node adalah memusnah. Nampak sini ini adalah puncak bertemu lembangan. Jadi memusnah. Oke. Puncak bertemu lembangan. Jadi memusnah. Jadi kawasan ini adalah garis node. Jadi kalau kamu perasan sini musnah membina. Musnah membina. Oke. Jadi mana satu yang kita ambil dia sebagai X. Jadi sama ada garis antinode dengan garis intinode. So yang ini kita ambil dia sebagai X. Atau node dengan node. Oh sorry tadi. Ini antinode dengan antinode. Jadi ini ambil dia sebagai X. Ataupun garis node dengan node, ini juga kita boleh ambil dia sebagai X. Oke. Apalagi yang perlu kita tahu, katakan X kamu ambil daripada sini, nih. Jadi dari sini, dari sumber kepada X kamu, ini kita panggil dia sebagai D. Dan panjang gelombang, puncak
dengan puncak. So, ini adalah kamu punya panjang gelombang. Oke. So, itu adalah corak interference gelombang dan pengenalan kita kepada dui celah yang ya. So, nampak di sini. So, ini adalah sumber. Jarak di antara kedua sumber ini kita panggil dia sebagai A. Oke. Jadi, titik ini kalau kita nampak dia adalah lembangan bertemu lembangan. Jadi, sini adalah membena. Oke. Kemudian puncak bertemu puncak. Jadi membena. Lembangan membena. Jadi sini adalah garis anti-node. Oke. Anti-node untuk yang membena. Oke. Kemudian sini puncak lembangan musnah, Jadi ini adalah garis interference memusnah. Kemudian membena, kemudian memusnah. Jadi jarak di antara, kalau misalnya kita ambil sini garis node nih, dengan garis node seterusnya nih, jadi ini adalah X kita, itu di sinilah. Nah nih, ini adalah kita punya X. Oke. So sini adalah menerangkan corak interference gelombang. Jadi kita berkenal seperti tadi yang sudah bagi tahu, jarak di antara dua sumber E. Kemudian yang ini adalah kalau dia puncak sini, lembangan sini, puncak sini. Jadi jarak di antara dua puncak ini kita boleh ambil dia sebagai panjang gelombang. Jarak daripada sumber sehingga di mana kamu ambil itu X kamu, so itu adalah D. Oke. Jarak serenjang di antara dua sumber gelombang dengan kedudukan di mana X diukur itu kita ambil dia sebagai D. Jadi kalau ini adalah garis puncak-puncak, ini adalah anti-node. Jadi ini pun adalah anti-node. Jadi ini adalah kita punya X. Ya. Oke. So kita akan tentu hubungan antara E dan juga X. Oke, kita cek dalam buku teks. Buku teks kamu ada di dalam muka surat yang ke 216. Oke. Oke. So, dalam muka surat 216 ini, dalam muka surat 216 ini 216. Oke. So, kita ada satu hubung kait yang menerangkan corak interference gelombang. So, dia ada satu rumus. Rumus dia adalah, rumus dalam interference gelombang, panjang gelombang sama dengan AX over D. Oke, AX per D. Oke. Jadi ini adalah X, AX per D. Oke. So kita coba ubah rumus dia. Oke. So, EX per D sama dengan panjang gelombang, saya tukar tempat. Oke, saya mau X saja di sini ya. Jadi X sama dengan D naik atas, jadi panjang gelombang darat D. Kemudian E ini
dia akan jadi oval bawah. Jadi X sama dengan panjang gelombang dibahagi dengan E. Jadi dari sini kita akan dapat dua hubungan ya. Hubungan yang pertama adalah X berkadar secara songsang. Mana kamu nampak songsang dia adalah, nampak nih. X berkadar secara songsang dengan E. Oke. Nah, kalau yang kedua, yang kedua tampak ini sorry. Dengan X, yaitu hubungan yang kedua adalah X berkadar secara terus dengan D. Oke, maaf, ada nih si kucing minta manja-manja ini. Oke, so ada dua hubungan. Oke, so kita jelaskan hubungan yang pertama dulu. Oke, betul ke ini X berkadar secara songsong dengan A. Oke, kita lihat corak 1 dengan corak 2. Oke, jarak di antara dua sumber berbeza dari corak 1 dengan corak 2. Jadi dalam corak yang pertama ini kita nampak E adalah lagi tinggi berbanding yang corak kedua ini jarak di antara dua sumber yaitu E adalah kecil. Oke. So, kita perhatikan dengan X. Oke. Nampak jarak X. Ini nampak jarak X. So, ini adalah dia punya jarak X. Yang ini pula jarak X. Jarak X dia lagi tinggi. Oke, lagi tinggi di sini. Jadi maksudnya, kalau jarak di antara dua sumber itu kamu kasih jauh, jadi X dia semakin kecil. Corak yang kedua, bila dua sumber itu kamu kasih dekat, maka jarak di antara X itu semakin jauh. Jadi terbuktilah jarak di antara X berkadar secara songsong dengan jarak di antara dua sumber. Oke, so itu adalah hubungan yang pertama. Ya, case yang kedua. Case yang kedua adalah X berkadar secara terus dengan D. Oke, nampak nih corak kedua dan corak ketiga. Oke, corak kedua dan ketiga, E dia adalah sama. Jarak di antara sumber S1 dengan S2 adalah sama. Oke. So, apa yang membedakan oh, maaf ya. Sini bukan D. Nampak sini panjang gelombang. Jadi sebenarnya D juga terpakai. Cuma dalam case yang corak 2 dan ketiga ini adalah D dia adalah sama. Oke, nampak D dia adalah sama. Maksudnya D dia sudah bagi tetap. Jadi yang berubah sekarang ini adalah panjang gelombang X berkadar secara terus dengan panjang gelombang. Oke, ini yang kita akan bincang. Kenapa bukan D? Sebab dalam corak yang kedua dan ketiga, jarak D dia adalah sama. Tidak beza ya. Dan jarak E pun adalah sama. Jadi yang berbeza adalah dia punya panjang gelombang. Nampak sini panjang gelombang? Puncak, lembangan, puncak, lembangan, puncak. Oke.
So, nampak yang berbeza. Yang ini puncak, puncak lembangan, puncak. Oke, puncak lembangan, puncak. Jadi yang sini puncak lembangan, puncak. Jadi maksudnya dia punya panjang gelombang, yang ini panjang gelombang dia adalah tinggi. Yang ini pula puncak lembangan, puncak. Jadi dia punya panjang gelombang adalah rendah. Oke. So, kita tengok X dia. X dia nampak nih banding dengan X sebelah. Maksudnya bila panjang gelombang dia tinggi nih, kita nampak X dia pun tinggi. Corak yang kedua pula, bila kita nampak panjang gelombang dia adalah lagi pendek, jadi kita tengok jarak di antara antinode dengan antinode yaitu X juga berkurang bagi case corak yang kedua dan corak yang ketiga. Maka terbuktilah X berkadar secara terus dengan panjang gelombang. Oke. Jadi saya ulang lagi sedikit. Rumus yang kita ada adalah panjang gelombang sama juga dengan AX over D. Oke, panjang gelombang sama dengan AX over D. Jadi yang ini E, kita ubah dulu AX per D sama dengan panjang gelombang. So, E sama dengan panjang gelombang darab dengan D bahagi dengan X. Jadi kita nampak sini E berkadar secara sungsang dengan X. Oke. Ataupun kita boleh tulis juga X berkadar secara sungsang dengan E. Maksudnya bila berkadar secara sungsang, bila E dia meningkat, jarak di antara dua sumber meningkat, maka jarak di antara X juga berkurang sebab dia berkadar secara sungsang. Oke. Kita check this out. Oke, jarak di antara dua sumber, E dia ini kurang kalau dibandingkan dengan yang ini. Ini E dia adalah tinggi. Jadi bila E dia tinggi, suppose kita tahu X dia adalah rendah. Oke, nampak nih X dia. Yang ini adalah E dia rendah, jadi sepatutnya kita tahu X dia adalah tinggi. Jadi nampak X dia lagi tinggi. Jadi X berkadar secara sungsang dengan E adalah betul. So, itu adalah hubungan yang pertama. Hubungan yang kedua. Oke. Panjang gelombang sama dengan EX over D. Jadi EX sama dengan panjang gelombang darab D. DX sama dengan panjang gelombang darab D bahagi dengan E. Kita mau tahu apa? D dengan panjang gelombang dengan X. Jadi ini panjang gelombang dengan X. Jadi maksudnya panjang gelombang ini berkadar secara terus dengan X. Ataupun kita boleh tulis X berkadar secara terus dengan panjang gelombang. Oke, panjang gelombang. Oke. Kita cek. Bermakna bila X berkadar secara terus dengan panjang gelombang, maka apa yang tetap? E tetap. D pun adalah tetap apa? Jadi jarak di antara dua sumber adalah tetap. Nampak? Oke. Kemudian jarak di antara dari sumber D sehingga kepada X, D yang ini pun adalah sama tetap. Oke. Yang membedakan adalah panjang gelombang. Oke, kita cek. Lembangan puncak. Jadi dia punya panjang gelombang adalah yang ini lagi besar. Oke. Panjang gelombang dia besar. Oke, besar. Kita tengok di sebelah. Puncak, lembangan, puncak. Jadi
dia punya panjang gelombang adalah kecil berbanding yang gambar raja sebelah lah. Oke, kita tengok jarak X. X dia lebih besar daripada yang ini. Jadi kita andaikan bila panjang gelombang dia tinggi, maka jarak X juga pun adalah tinggi. Yang ini X dia adalah rendah. Jadi terbuktilah hubungan yang kedua. So inilah yang tadi interference gelombang cahaya. Maksudnya kita ada cahaya tapi kita ada celah. Jadi celah ini bertujuan untuk penyebaran gelombang cahaya. Jadi sini juga akan berlaku perpindahan di antara dua gelombang cahaya. Jadi bila pinggir celah ini terhasil bila puncak bertemu dengan puncak ataupun lembangan bertemu dengan lembangan, berlaku interference membina. Kalau gelap pula interference musnah. Jadi biasanya kita akan menggunakan laser pen sebab dia akan mengeluarkan cahaya monokromatik, yaitu gelombang cahaya yang mempunyai satu panjang gelombang sahaja. Nah, inilah eksperimen Dwi Celah yang jadi dia juga turut mewujudkan persamaan panjang gelombang sama dengan AX over T. Oke, interference gelombang bunyi. Oke, so dua sumber suara. So bila dia mengeluarkan gelombang bunyi, dia mesti perpindahan bunyi yang sama. So dia akan terhasil bunyi kuat, lemah. Kuat, lemah. Kalau ngam masa perhimpunan kau berada di sini, maka kau akan mengalami gangguan. Nah, bukan kau yang mengalami, maksudnya bunyi yang kau dengar itu seolah-olah tidak dengar. Banyak bunyi bising. Berlaku interference musnah. So, kembali kepada buku teks. Oke. So, kita coba cek satu soalan yang melibatkan panjang gelombang. Oke. Sini dia sudah bagi dua celayang. Oke. Dua celayang ini kepada ini. Dia adalah 0,4 mm. Oke, 0,4 mm. Kemudian panjang X dia di sini adalah 4,5 mm. Oke, jadi soalan dia adalah berapakah panjang gelombang cahaya yang digunakan. Jadi kita tahu rumus kita adalah panjang gelombang sama dengan AX over D. D pun dia sudah bagi sini. Masalah yang kita hadapi di sini adalah bila dia punya unit tidak sama. Yang saya katakan tidak sama adalah sini dalam milimeter, ini pun milimeter, tetapi D dia dalam meter. Jadi kita ubah unit dia semua kepada meter ya. Jadi panjang gelombang ini mili sama dengan 10 kuasa negatif 3. Jadi 0,4 kali 10 kuasa negatif 3. Ini penukaran unit kepada meter sudah. X dia 4,5 kali 10 kuasa negatif 3. Ini pun dalam meter sudah. Kemudian bahagi D adalah 3,0 meter. Jadi kita dapatlah panjang gelombang dia adalah 6,0 kali 10 kuasa negatif 7 meter. Oke, so itu adalah contoh penyelesaian soalan yang melibatkan interference gelombang. Oke, so ini adalah antara aplikasi interference gelombang dalam kehidupan harian. Yang gambar rajah yang pertama ini adalah luan berbuli.
dia akan menjana gelombang air yang berinterference secara memusnah dengan gelombang air yang dihasilkan oleh laluan kapal. So ini adalah laluan berbuli, dia akan menghasilkan gelombang air. Oke, jadi dia akan berinterference untuk memusnah gelombang air yang datang kepada kapal. Jadi seolah-olah air di sekitar kapal ini dia lagi tenang dan mengurangkan geseran air pada kapal. Oke, yang kedua, salutan pada permukaan kanta anti-pantulan. Jadi menyebabkan cahaya terpantul. Jadi bila dia terpantul, dia akan, bila cahaya datang, dia terpantul, tetapi dia berinterference memusnah. Jadi biasanya kalau dia ambil gambar pakai spek, jadi itu spek dia tidak ada cahaya yang terang lah. Kalau spek dulu-dulu begitu itu. Kalau gambar dia itu spek dia lagi terang berbanding nampak mata dia. Jadi spek sekarang dia tidak begini sudahlah. Oke, dan yang ketiga adalah sistem mikrofon dan pemancar pada fon kepala. Jadi biasanya dia akan menghasilkan gelombang bunyi yang berinterference memusnah dengan bunyi sekeliling. Jadi dia akan dengar lebih clear. Okay. So itu adalah apa yang perlu kamu pelajari mengenai dengan interference gelombang. Jadi kita balik kepada modul. Jadi cikgu mau kamu menjawab soalan dalam modulnya, yaitu soalan 5.6. Jadi kamu akan perlu jawab satu soalan saja 5.6 mengenai dengan dwi celah yang yaitu interference gelombang. Jadi kalau cikgu laju, kamu boleh playback balik-balik ya. Oke, jadi cikgu harap kamu akan lebih paham. Kalau laju, kamu boleh playback balik-balik dan siapkan soalan yang perlu disiapkan dalam modul. Oke, setakat itu saja. Sekian dan terima kasih.